Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Asim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini kita akan membahas tentang belajar dari Putri Aryani di konten Kawan, kata Ridwan. Nah, betul Putri Aryani adalah pemegang Golden Buzzer di America Got Talent ya 2023, dan kita akan membahas apa saja yang bisa kita pelajari dari seorang Putri Aryani. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya. Oke, kita sebelum bahas tentang apa yang harus kita pelajari dari seorang Putri Aryani ini, tentu kita harus melihat dulu latar belakang dari seorang Putri Aryani. Nah, kawan-kawan, profil dari Putri Aryani yang saya dapat adalah dia lahir dengan nama Aryani Nisma Putri pada tanggal 31 Desember 2005 di Bangkinang, Kampar, Provinsi Riau. Nah, bakat bernyanyi dari Putri ini muncul ketika dia masih berusia 2 tahun ya, dengan sering mendengarkan bunyi-bunyian dan kemudian dia bisa menirukan suara dari bunyi-bunyian tersebut. Nah, dari situ kemudian dia mulai tampil ya di usia 7 tahun, mulai berani untuk tampil di panggung ke panggung dari usia 7 tahun. Nah, kemudian pada tahun 2021, Putri Aryani karena memang kecintaannya pada dunia musik, seni musik, dia akhirnya melanjutkan pendidikan tingginya di SMK Negeri 2 Kasihan atau lebih dikenal dengan Sekolah Menengah Musik Yogyakarta di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Putri sendiri mengambil spesifikasi instrumen mayor flute ya. Nah, dari Putri Aryani kita melihat bahwa latar belakangnya ini tidak selalu mulus, bahkan ada banyak sekali hambatan yang berkaitan dengan fisiknya, diskriminasi terhadap dia. Maka kita bahas juga tentang bullying atau perundungan yang didapatkan seorang Putri Aryani. Untuk kemudian kita akan belajar apa yang harus kita pelajari dari seorang putri dan kisah suksesnya. Nah, Putri lahir dengan keadaan prematur ya kawan-kawan, dalam usia kandungan 6 bulan 18 hari lantaran sang ibu ini mengalami plasenta previa. Nah, setelah lahir, Putri sendiri berada dalam inkubator selama 3 bulan di rumah sakit. Kemudian Putri divonis mengalami katarak pada saat dirinya keluar dari inkubator ya. Kemudian orang tua Putri membawa Putri ke Singapura untuk melakukan pengobatan dan didiagnosis mengalami retinopati prematuritas ya, dan sempat melakukan tindakan bedah, tapi mata kanannya itu tidak membuahkan hasil. Kemudian dia dinyatakan buta pada usia 3 bulan. Nah, kemudian Putri juga mengaku kerap mengalami bullying oleh kawan-kawannya. Bahkan Putri sendiri mengaku bahwa dia sulit mendapatkan teman atau sangat jarang mendapatkan teman ya. Sulit sekali mendapatkan teman. Nah, kawan-kawan, yang kita lihat di sini atau yang menjadi highlight kita di sini adalah bagaimana prestasi Putri sendiri yang kemudian kita bisa pelajari dari seorang Putri tentunya. Pada tahun 2014, Putri memulai karirnya ini di industri hiburan dengan mengikuti pencarian bakat Indonesia Got Talent musim kedua. Pada saat itu disiarkan di SCTV tahun 2014 dan menjadi juara. Ya, luar biasa. Kemudian pada tahun 2016, penghargaan dalam rangka anugerah Baiduri sebagai penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional juga didapatkan oleh seorang Putri. Kemudian 2016 juga dia bahkan di akademiknya juga bagus ya, berhasil menjadi juara 2 tingkat nasional dalam FL2SN literasi. Kemudian dia juga mengembangkan channel YouTube-nya ya, dan beberapa video klip juga dengan singlenya, albumnya bahkan itu juga ada di YouTube-nya sendiri. Kemudian lagu perdananya itu tentang melihat dengan hati, itu juga luar biasa ya. Kemudian tahun 2018 Putri juga didaulat sebagai salah satu pengisi acara di ASEAN Para Games 2018. Nah, pada saat itu dia membawakan lagu Song of Victory ya pada Asian Games 2018. Nah, kemudian tahun 2023 ini kita semua tahu dan
beritanya viral 1 minggu ke belakang ya, sampai dengan video ini dibuat. Nah, Rabu lalu itu Rabu lalu itu Putri mendapatkan golden ticket ya dari Amerika. Sorry, bukan golden ticket, golden buzzer dari America Got Talent, tepatnya dari Simon. Nah, sesuatu yang luar biasa ini karena sebelumnya Putri ini sempat ditolak, bahkan tidak menarik gitu ya, tidak menarik pihak America Got Talent. Tapi kemudian di tahun 2023 ini Putri akhirnya dipanggil untuk bisa mengikuti audisi America Got Talent ke-18 di minggu kedua ya di Amerika Serikat. Nah, kawan-kawan, dari prestasi yang kemudian dicapai oleh Putri ini, kita kemudian bisa belajar tentang 5 hal ya. Nah, edisi Kawan Ridwan kali ini ada 5 hal yang kita pelajari atau yang bisa kita pelajari dari seorang Putri Aryani. Yang pertama, ini kalau bagi saya, privilege sesungguhnya adalah nikmat hidup. Karena dengan adanya nikmat hidup, kita bisa berusaha. Dengan kita berusaha, kita bisa menjadi sukses. Nah, kadang-kadang banyak orang atau anak-anak muda hari ini yang beranggapan bahwa, oh enak ya, dia mah anak artis. Ada anggapan seperti itu. Oh enak ya, dia mah terlahir dari seorang yang sudah kaya memang dasarnya, basicnya. Atau mungkin, oh enak ya, dia mah anak dari pejabat. Privilege itu yang menurut saya keliru. Jadi bagi saya dan kawan-kawan juga harus mulai membiasakan diri dengan mindset itu bahwa privilege sesungguhnya adalah nikmat hidup yang didapatkan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam ajaran agama Islam tentunya ya. Nah, bagi Tuhan lah secara umum, apapun agama kawan-kawan sekalian, tetap privilege itu adalah nikmat hidup. Karena dengan adanya hidup, kita bisa berkarya, bisa berusaha, bisa membuktikan diri kita pantas mendapatkan tempat gitu ya, mendapatkan panggung yang layak, yaitu karena kita bisa hidup. Percuma saja kalau misalkan, taruhlah misalkan saya anak pejabat, tapi kalau misalkan saya tidak punya kompetensi, tidak punya nikmat hidup, ya kalau seseorang tidak punya nikmat hidup, sama saja percuma gitu kan ya. Jadi kalau seorang meninggal misalkan ya, maka dia sudah berhenti di dunia, sudah berhenti. Tapi ketika dia masih hidup, dia masih memiliki kesehatan, maka pada saat itu pula dia masih bisa mendapatkan kesempatan yang besar untuk bisa meraih sukses. Oleh karena itu, ingat, yang pertama, nikmat hidup adalah nikmat yang privilege sesungguhnya. Privilege sesungguhnya adalah nikmat hidup. Karena kalau kawan-kawan merasa bahwa jiwa kawan-kawan masih hidup, kawan-kawan masih memiliki nafas, ya silahkan berusaha semaksimal mungkin. Karena sudah pasti ketika kawan-kawan mau berusaha, sudah pasti kawan-kawan akan mendapatkan hasilnya. Jadi itu mindset pertama yang harus dibangun oleh kawan-kawan pendidik petualang. Yang pertama adalah privilege sesungguhnya adalah nikmat hidup. Ya, berikutnya setiap manusia memiliki kelebihan. Nah, ini yang kedua. Ingat ya, setiap manusia memiliki kelebihan. Jadi kita tidak boleh menganggap rendah orang lain, kita tidak boleh menganggap remeh orang lain di masa depan menjadi seseorang yang jauh lebih sukses dari kita. Makanya saya selalu mengatakan ke kawan-kawan saya sesama pendidik gitu ya, guru, dosen. Nah, anggapan tentang siswa atau mahasiswa yang madesu gitu, dalam tanda kutip madesu itu masa depan suram, katanya seperti itu tidaklah tepat. Karena ketika kita menjudge seperti itu belum tentu terjadi di masa depan ya. Jadi tugas kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, sebagai seorang tutor yang membimbing dia agar dia menemukan kehidupannya, menemukan kesuksesannya di masa depan. Jadi setiap manusia memiliki kelebihan. Pun dengan kawan-kawan sepergaulan, ketika kita bergaul dengan teman yang berbeda dengan kita jangan melihat kekurangannya, tapi lihatlah dia dari kelebihannya. Kita pun sama, kita tidak memiliki kelebihan saja, kita memiliki kelemahan. Jadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan terbiasa melihat seseorang dari segala sesuatu yang kurang yang dimilikinya, karena nanti kita akan susah untuk bergaul, akan ada diskriminasi di antara kita, akan ada perbedaan gap di antara kita. Jadi biasakan untuk melihat manusia sebagai suatu rahmat dari Tuhan, rahmat dari Allah, sehingga kita bisa berteman dengan siapapun. Oke, yang ketiga, tidak boleh ada bullying. Nah, kenapa tidak boleh ada bullying? Bullying ini nanti ke masalah mental, kawan-kawan ya. Bagus apabila orang yang kita bully itu memiliki mentalitas yang bagus seperti Putri ini. Putri itu kan dibully,
tidak memiliki teman, kemudian dia bertekad akan dilihat oleh seluruh orang ya di Indonesia bahkan di dunia, dan itu berhasil. Ini mentalitas bagus. Tapi kita tidak bisa melihat seorang putri dengan orang-orang lain di luar sana. Bisa jadi orang yang kita bully itu justru mengalami masalah mental yang akhirnya menjadi down. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sama saja menghancurkan hidup dari orang yang kita bully. Nah, ini yang bahaya. Dari seorang putri kan ini yang bagusnya, tapi kita tidak melihat, tidak bisa menyamaratakan setiap mental seseorang yang dimiliki dengan mental lainnya. Ya, kita bisa katakan bahwa putri ini memiliki mentalitas yang luar biasa. Tapi sekali lagi, tidak semua orang memiliki mentalitas yang kuat seperti putri. Banyak sebagian dari orang-orang yang kemudian dibully, pada akhirnya dia tidak mampu bangkit. Bahkan, mohon maaf, ada yang sampai bunuh diri atau mengakhiri hidup. Jadi, jangan ada lagi bully, karena nanti ke masalah mental. Kalau sudah masalah mental, ini akan berakibat ke kehidupannya kelak. Ya, saya sendiri sebagai 2016 saya menjadi guru di salah satu sekolah di Subang ya. Nah, ketika itu ada anak didik saya yang dibully satu kelas. Pada akhirnya saya maju, kemudian karena anak-anak itu kan di boarding ya, boarding school, kemudian kita belajar juga dengan metode yang berbeda-beda, beraneka ragam. Pada saat itu memang pembelajarannya sedang tidak duduk di kursi, kita melingkar. Kemudian pada saat itu juga saya di tengah lingkaran anak-anak itu, kelas 7 padahal. Saya bilang, kalau misalkan dia dibully lagi, saya menjadi orang pertama yang menolong dia. Dan saya pastikan anak-anak yang membuli ini, saya akan berikan nilai rapot untuk karakternya E, atau sikapnya E. Dan itu untuk pelajaran PKN tidak lulus. Ya, di situ saya langsung memberikan pencerahan, memberikan makna yang baik tentang hubungan yang sehat di antara anak-anak, apalagi dia masih kelas 7. Jadi kalau ada kawan-kawan guru di sini atau dosen, ya tolong ketika ada kasus bullying, meskipun itu sifatnya masih dianggap biasa saja, tolong ditindak ya di kelas. Harus ada tindakan tegas lah, minimalnya sikap yang tegas sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen. Nah, itu tentang bullying ya. Yang keempat, pembuktian terbaik adalah berkarya. Ini kadang-kadang orang melakukan atau menggunakan kata-kata balas dendam terbaik ya, tapi saya tidak menggunakan kata-kata itu karena nanti kesannya negatif ya. Karena balas dendam itu kan sesuatu yang yang negatif lah ya. Tapi saya gunakan kata pembuktian terbaik ya. Pembuktian terbaik adalah berkarya. Dari putri kita bisa melihat bahwa ketika dia tidak memiliki teman, ketika dia dibully, dia bisa membuktikan bahwa dia layak mendapatkan perhatian dari khalayak umum, bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia tapi dunia. Ini contoh bagaimana pembuktian terbaik adalah dengan berkarya. Di masa 2014 ketika Putri menjadi juara di ajang pencarian bakat pertamanya itu ya di Indonesia, masih nasional lah, itu masih nasional. Kemudian ada jeda waktu sampai 9 tahun, sampai di tahun 2023 ini dia bisa mendapatkan perhatian, atensi publik dari seluruh dunia ya, karena dari Amerika gitu ya. Ada jeda waktu 9 tahun, dan 9 tahun itu digunakan Putri untuk berkarya. Bahkan ketika orang-orang tidak mau menerima, dalam tanda kutip ya, karya-karyanya, dia membuat channel YouTube sendiri. Ini menunjukkan bahwa Putri orang yang bekerja keras ya, tidak mau menyerah. Ketika suaranya dalam tanda kutip tidak didengar, dia membuat kanal sendiri untuk bisa memperdengarkan pada masyarakat, dan hasilnya saya bisa katakan berhasil. Nah, ini contoh bahwa pembuktian terbaik ya dengan berkarya. Ketika kita disakiti oleh seseorang misalkan, itu juga bisa dengan karya ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, hapuskan diskriminasi, karena diskriminasi tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai sila kemanusiaan ya, sila kedua. Kemudian juga tidak sesuai juga dengan kalau dalam konteks SARA itu kan tidak sesuai dengan sila kedua, tapi kalau dalam konteks yang lain juga tidak sesuai dengan sila kelima ya, dengan keadilan, prinsip-prinsip keadilan. Tapi bagi saya adalah ketika kita bisa menghapuskan diskriminasi terhadap apapun, bukan hanya berkaitan dengan fisik,
tapi juga dengan gender misalkan, kita akan bisa menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam artian kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, tidak ada masalah-masalah dengan pribadi yang lain, maka kita bisa menikmati seyogyanya hidup gitu ya. Jadi hapuskan diskriminasi. Kita harus melihat bahwa seseorang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus melihat bahwa seseorang juga sebagai sesama saudara sekemanusiaan ya. Kalau di dalam Islam ada istilah itu juga sebenarnya. Jadi kita harus menghapuskan itu semua, menghapuskan diskriminasi, karena kita sebagai sesama manusia tentu memiliki rasa kasih sayang, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Jadi dengan menghapuskan diskriminasi, kita juga akan menjunjung tinggi, berarti kita sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan pada akhirnya itu adalah ibadah tertinggi seseorang ya di dalam kondisi sosial masyarakatnya, karena ibadah tertinggi dalam hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, itu kan dengan melakukan ibadah yang sifatnya ritual langsung berhadapan dengan Allah. Tapi ibadah tertinggi dengan sosial kemasyarakatan kita, hablum minannas misalkan, ya kita bisa menerima orang lain tanpa diskriminasi, atau dalam konteks yang lain kita menyebutnya toleransi gitu ya. Jadi itu kawan-kawan, ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari seorang Putri Aryani. Kalau kawan-kawan punya catatan menarik lainnya dari seorang putri, bisa tulis di kolom komentar untuk menambahkan beberapa catatan dari saya. Dan kalau misalkan kawan-kawan merasa ada kata-kata yang bagus dari saya, boleh juga ditulis, mungkin di menit keberapa, itu bisa, barangkali bisa menjadi quotes ya dari kawan-kawan sekalian. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Apabila kawan-kawan menyukai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.